Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Halo bro, kembali lagi dengan saya di channel Teras Adventure. Kali ini saya ditemani dengan Mas Pendi. Halo guys. Dia admin atau anggota dari Dagangan Adventure. Dia juga punya channel YouTube namanya Ahmad Ahmad Afandi Afandi. 27. Kali ini kita berdua mau membahas sedikit banyak tentang bivak ya Mas ya. Oh iya. Bivak atau shelter lah. Bivak sendiri itu seperti apa Mas menurut Kalau sampean? bivak itu kan namanya bivak itu dalam bahasa Indonesia kan tenda darurat. Iya. Jadi itu istilah tenda darurat itu kita pakai pas waktu darurat. Contohnya itu waktu kita dalam jalur pendakian, Iya. ada hujan. Oh, Nah kalau di dalam tempat camp itu kita buat biasanya itu toilet darurat. Jadi gini Mas, daripada kita kayak buang hajat di semak-semak ya, iya. resikonya terlalu tinggi, bahaya juga, apalagi pas malam hari. Mending kita buatkan dari bivak, yaitu tenda darurat bivak untuk kita buang hajat, apalagi khususnya cewek ya gitu. Untuk bivak sendiri atau shelter atau tenda ya. darurat itu Betul. apa layak buat kita ngecamp atau pendakian? Kalau untuk ngecamp saya rekomendasikan sih nggak bisa ya, soalnya dari namanya saya udah tenda darurat, bukan diperuntukkan untuk benar tenda. Jadinya untuk mungkin untuk berteduh aja waktu di jalur, karena iya. kan karena sifatnya itu benar-benar simple. Untuk pendiriannya juga simple. Kalau untuk ketahanannya itu sih kayak kurang menjamin. Tapi kalau untuk kenyamanan saya nyaman tenda gitu. Berarti bivak itu lebih baiknya untuk tenda darurat. Semisal kita kecapean di jalur, mau istirahat atau seumpama kita kesasar, kita butuh istirahat, butuh berteduh atau yang lain, kita bisa menggunakan bivak itu. Iya, kan gini, kalau untuk bivak yang kita buat pendakian Iya. itu, makanya kalau saya pribadi kalau pas pendakian bersama sama tim itu, saya sarankan itu tasnya mereka itu ada flysheet, Iya. itu yang bisa dibuat bivak. Oh iya. Contohnya Iya. gini, kita pendakian ke Semeru dalam jangka waktu 4 hari 3 malam, kan sangat jauh sekali itu. Bila mana pasti kita bagikan untuk barang sendiri, logistik sendiri, dan alat sendiri. Lah, ketika yang barang untuk shelter itu kan dibawa nggak mungkin bawa semua kan. Iya. Pasti bawa 1-2 orang atau 3 orang yang bawa. Iya. Ketika kita terpisah, waktunya hujan, kita tidak bingung. Kita bisa buat shelter darurat di situ iya, untuk benar. mengakomodasi. Dan kita tersesat atau tertinggal rekan-rekan, kita juga nggak kupu, nggak bingung lah di situ. Kita bisa buat bivak itu tadi. Dulu kan orang buat bivak itu sebelum ada seperti flysheet itu kan biasanya menggunakan Iya kayak kayak Daun-daun, rumputan, dedaunan ditata biar seperti gubuk atau Aha. gimana. Itu- Kalau sekarang kan sudah enak, sudah ada flysheet, sudah Aha. ada alat yang memungkinkan lah membuat kita gampang membuat bivak. pokoknya kalau di pendakian gunung, apalagi era sekarang, Iya. kalau bisa itu jangan ada kata darurat selagi kita siap, gitu aja. Benar-benar. Jadi bivak ini untuk darurat saja, tapi kita siapkan. Jadi kita itu sedia payung sebelum hujan. Nah, Gitu. setiap pendaki atau orang-orang pun kalau semisal peralatannya lengkap, dia bahkan kadang tidak siap dengan kondisi darurat apapun. Nah, Makanya ya itu tadi, sedia payung sebelum hujan. Sediakan alat apapun, meskipun kita nggak mikirnya alah mungkin kita nggak bakal kena musibah atau darurat ini, tapi kita sudah mempersiapkan dari awal. gitu. Itu harus wajib, soalnya tiap pendaki itu harus wajib menyiapkan perlengkapan pribadinya dan skillnya masing-masing. Jangan asal ikut-ikutan mendaki saja. Nah, Karena di gunung kita resikonya sangat besar sekali daripada di kota ya. iya. Di kota kita mungkin hujan bisa berteduh di teras warung, tapi kalau di hutan, kalau kita nggak siap mau gimana? Iya. Ya kalau pagi hari, kalau siang hari, kalau malam hari gimana? Benar. Berarti ilmu sekalian pengetahuan wajib Mas ya? Itu sangat wajib sekali, dikarenakan yo kita pendakian dalam bebas itu resikonya hampir 80%. Benar. Entah itu resiko kecekluk, hipo atau sebagainya, kan itu banyak sekali. Pengetahuan ilmu praktek harus Harus. wajib lah kita
bawa? Minimal skill untuk membuat shelter itu harus minimal tiap survival itu bisa lah. Oke. Untuk peralatannya sendiri apa saja Mas? Kalau untuk membuat saya bivak? Bivak itu biasanya saya sediakan, kalau ini saya bicara bivak flysheet ya. Ya. Terutama ya yang utama flysheet. Flysheet, terus kedua itu pasak ya. Pasak ya, itu bener. bisa kondisional. Kalau kita siap pasak dari pasak yang jadi kayak aluminium sama kayak kawat itu juga oke. Kalau nggak ada kita bisa pakai kayak kayu, bambu kayu ya. gitu. Terus dengan tiangnya itu saya biasanya pakai itu dari trekking pole. Misal kita nggak bawa trekking pole, bisa buat dari kayu juga. Tapi kalau trekking pole kan enaknya gini, kita bisa mengatur ketinggiannya. Kalau kayu kan kondisional ketinggiannya gitu. Sekarang kan lagi banyak yang orang bikin tenda camp, cuman mereka nggak bawa tenda, mereka bawa seperti flysheet. Mereka cuman membangun kayak bivak atau tenda dari flysheet. Itu gimana Mas? Kalau rekan-rekan yang sekumpulan sama saya itu kalau untuk di camp-campnya camper ya, itu mereka bener tuh pakai bivak, tapi dalamnya itu dikasih bathtub namanya. Jadi waktu hujan kan ini kan di tempat bumper aja ya. Jadi resikonya nggak terlalu tinggi kena badai atau apa kan nggak terlalu tinggi. Ya tapi di dalamnya ada bathtubnya itu untuk menghindari air hujan yang mengalir ke dalam gitu. Jadi kayak barang-barang elektronik, SB apapun tuh masih aman, kering aman lah. Tapi kalau ketika mereka pendakian, mereka tetap bawa tenda gitu. Minimal itu bawa trap ya, trap yang udah bentukan itu. Itu minimal mereka bawa itu. Trap sendiri itu apa Mas ya? Trap itu sama dari flysheet, tapi cuman dia itu udah terbentuk. Terbentuk polanya. Udah ada jahitannya. Udah ada jahitannya, udah ada pintunya. Layaknya tenda tapi nggak ada frame-nya gitu. Iya. Potong sih Mas. Ya teman-teman, ini tadi awalnya kita bikin video itu cuacanya cukup panas, habis Jumatan itu cukup panas, kita bikin video juga cukup panas. Untung kita juga membawa alat-alat buat bikin bivak atau tenda darurat ini. Jadi tadi ketika kita take video tiba-tiba hujan itu tiba-tiba hujan itu sangat deras. Akhirnya kita nggak berteduh ke yang punya warung, kan kita posisinya juga ngopi di warung. Akhirnya kita bikin bivak ini di toko atau bukan di bawah pohon pring. Ini sedikit contoh dari bivak yang bisa buat berteduh saat pendakian. Ini masih konsepnya ya aura-auran lah, kita mengandalkan pohon-pohon gitu kan. Waktu pendakian kan pasti ada pohon-pohon yang kita gunakan semaksimal mungkin lah gitu. Ini dibantu satu trekking pole sama apa namanya tali kailan sama pasak itu aja. Yang penting intinya dari bivak itu agar kita tidak terkena hujan Mas ya, secara langsung. Mungkin ya masih kena apa lah ngarani bahasa Jawa niku rampesan lah. Rampesan itu masih kena hujannya dikit-dikit. Allah. Tapi minimal kan kalau pakai jas hujan itu tas dari kita kan juga masih basah. Terus kita juga nggak bisa ngopi, dan kalau ketika kita pakai jas hujan itu kan kita tetap jalan, dan kalau waktu badai di pendakian itu lebih baik sih kita itu diam, jangan melanjutkan pendakian, itu sangat berbahaya karena kenapa, jalurnya pasti licin. Ya mungkin pandangan kita nggak terlalu awas juga, resiko banjir juga banyak gitu. Ini kita stay sampai hujan reda gitu aja. Itu sih tadi mungkin pandangan saya seperti itu dalam pendakian. Sedikit pengalaman saya Mas. Saya dulu pernah dikasih info atau kasih sedikit pengalaman ilmu dari seseorang lah. Ya, siap pendakian, semisal saya lagi dimanapun kan wajib membawa jas hujan, terutama jas hujan lowo atau yang jas hujan lowo bahasa Indonesia apa namanya? Jas hujan yang besar, yang besar. Soalnya apa? Di kota aja cuaca tidak menentu ya. Tidak menentu apalagi di atas. Kalau betul sih kalau setiap pendakian itu diusahakan sama ya konsepnya ya, walaupun
pendakian di musim kemarau. Kalau saya pribadi, walaupun di musim kemarau itu persiapannya saya tetap sama. Iya, iya. Kayak jas hujan pasti bawa. Kemungkinan perbedaannya musim hujan sama kemarau pasti di curah hujan mungkin. Kalau untuk di musim kemarau oke, curah hujannya mungkin rendah. Tapi kalau di musim penghujan pasti kayak gini. Untuk jas hujan Lowo pun katanya juga bisa dibuat shelter Mas ya, pipa ya? Bisa. Ini kan nih, kita pipa itu bisa buat menangkis air hujan yang ke tubuh kita. Contohnya kayak gini loh. Ini kan cuma apa, kita bentangkan aja plastik kan? Iya. Tapi minimal kita nggak basah kuyup lah gitu. Benar-benar. Baik, mungkin segitu dulu perbincangan kita atau sharing-sharing kita. Tunggu sharing-sharing kita atau pendakian bersama lah, bikin konten terbaru besok-besok, entah di Bamker atau di gunung-gunung lain di Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa dilihat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa follow IG-nya Mas Avandi. IG-nya apa Mas? IG-nya Simbe_Avandi. Kalau channel YouTube-nya Avandi 27. Oke. Mas Avandi. Breaknya bos. Mas Avandi ini biasa dipanggil Mas Fendi. Ya, Mas Fendi ini juga di rumahnya membuka rental outdoor ya Mas ya? Ya, rental outdoor ya, kecil-kecilan. Nanti untuk domisili Sidoarjo atau Surabaya bisa tanya-tanya lewat DM atau menghubungi langsung lah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.